Hai semua, apa kabar? Jumpa lagi di video pembelajaran kali ini. Masih di tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1 dan 2, kita akan berfokus pada mupel matematika. Yuk anak-anak, sambil disiapkan buku petik 2B, alat tulis, dan buku matematika harian kalian ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak-anak, kita awali dengan berdoa ya. Bu Stella pimpin dari sini, anak-anak mengikuti dari rumah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana, selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah pembelajaran online hari ini, supaya kami dapat belajar dengan baik dan dapat memahami pembelajaran online hari ini dengan baik pula. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami selalu berkat dan kasih setiamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita mulai dengan menghitung perkalian sebagai penjumlahan berulang. Di sini Bu Stella punya 3 kotak ya. Ada kotak A, kotak B, kotak C. Nah, dari 3 kotak kelereng tersebut, setiap kotak berisi 3 kelereng. Di situ ya, anak-anak bisa lihat ya. Nah, banyak kelerengnya, kita akan hitung bersama-sama dengan cara menjumlahkan berulang. Langkah yang pertama, anak-anak jumlahkan terlebih dahulu angka 3 sebanyak 3 kali. Penjumlahan 3 di sini itu untuk mewakili jumlah 3 kelereng dalam satu kotak. Sedangkan sebanyak 3 kali itu mewakili jumlah kotak yang dimiliki. Maka 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 9. Hasil perkaliannya dapat kita tulis sebagai 3 dikali 3. 3 yang pertama sebagai nilai kotaknya, dan 3 yang berikutnya adalah jumlah kelerengnya. Jadi, perkalian 3 kali 3 dapat ditulis sebagai penjumlahan 3 secara berulang, yaitu 3 ditambah 3 tambah 3. Sekarang anak-anak perhatikan sifat pertukaran pada perkalian. Tadi anak-anak sudah melihat dan mempelajari perkalian sebagai penjumlahan berulang. Sekarang perhatikan contoh berikut anak-anak. Bu Stella punya berapa kotak ya ini? Ya, betul. Bu Stella punya 5 kotak. Kita hitung ya, kotak merahnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang perhatikan, ada berapa banyak kerang di dalam satu kotak? Yo, coba anak-anak lihat, ada berapa kerangnya? Ya, betul. Dalam satu kotak jumlahnya 3 kerang. Maka untuk sifat pertukaran pada perkalian di sini, anak-anak bisa melakukan penjumlahan berulang seperti yang tadi ya. Kita jumlahkan 3-nya sebanyak 5 kali. 3 mewakili kerangnya, 5 mewakili banyak kotaknya. Maka didapatkan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 dan ditambah 3. Hasilnya 5 kali 3 sama dengan 15. 15 itu didapatkan dari penjumlahan 3 sebanyak 5 kali.
Kalau tadi Bu Stella punya 5 kotak merah, sekarang Bu Stella punya berapa kotak merah ya anak-anak? Ya, betul. 3 kotak merah. Sekarang berapa banyak kerang dalam satu kotak merah? Coba kalian hitung. Ya, betul. Ada 5 kerang dalam satu kotak merah. Masih sama anak-anak, maka kita jumlahkan kerangnya yang ada dalam kotak sebanyak jumlah kotaknya tadi. Karena tadi kita sudah menghitung kerangnya ada 5, maka kita jumlahkan 5 sebanyak 3 kali. 5 sebagai kerangnya, 3 sebagai banyak kotak merahnya. Jadi 5 ditambah 5 ditambah 5 itu hasilnya 15. Maka didapatkan 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, tadi kita juga sudah menghitung anak-anak yang jumlah kotak merahnya ada 5 dan setiap kotak jumlah kerangnya ada 3. Ternyata hasilnya sama-sama 15. Maka hasil dari 5 kali 3 itu sama dengan 3 kali 5, yaitu 15. Jadi urutan bilangan yang dikali tidak mengubah hasil perkalian. Baik 3 kali 5 maupun 5 kali 3. Keduanya sama hasilnya 15. Sekarang kita lihat cara menentukan hasil perkalian suatu bilangan. Perhatikan contoh berikut ya anak-anak. Hitunglah hasil dari 3 kali 6. Maka penyelesaiannya 3 kali 6 itu artinya ada 3 kelompok dan setiap kelompoknya ada 6. Maka didapatkan 6 ditambah 6 ditambah 6. Ya, 6 yang di belakang itu kita jumlahkan sebanyak 3 kali. Ya, maka hasilnya 3 kali 6 adalah 18. 18 didapatkan dari 6 ditambah 6 ditambah 6. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat menghitung hasil perkalian dengan angka 1. Ini berbeda dengan perkalian yang lainnya, anak-anak. Perhatikan baik-baik dan ingat selalu kalimat ini. Bilangan apapun, jika dikalikan dengan angka 1, akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Stella ulangi ya, bilangan apapun jika dikalikan dengan angka 1, maka menghasilkan bilangan itu sendiri. Contohnya, 20 kali 1 hasilnya tetap 20. 34 dikali 1 hasilnya bilangan itu sendiri, berarti 34. Sedangkan 57 kali 1 itu hasilnya 57. Nah, bagaimana dengan yang ratusan, Bu Stella? Sama saja, 300 dikali 1 hasilnya tetap 300. Begitu ya, anak-anak. Kalau yang ini, kita akan melihat cara menentukan hasil perkalian dengan penjumlahan. Anak-anak, hasil perkalian didapat dengan penjumlahan berulang. Coba sekarang kita perhatikan contoh ini.
2 dikali 6 sama dengan 6 dijumlahkan sebanyak 2 kali. Berarti 6 ditambah 6 sama dengan 12. Nah, sekarang 3 kali 6. Berarti 6 dijumlahkan sebanyak 3 kali. Maka 6 ditambah 6 ditambah 6. Hasilnya 18. Nah, begitu juga untuk angka-angka berikutnya. Bu Stella ambil contoh yang terakhir ya. 7 dikali 6. Berarti 6 dijumlahkan sebanyak 7 kali. 6 ditambah 6, ditambah 6, ditambah 6, ditambah 6, ditambah 6, dan ditambah 6. Hasilnya adalah 42. Anak-anak jangan lupa ya, untuk penjumlahan berulang, yang belakang dijumlahkan sebanyak yang depan. Sekali lagi ya, yang belakang dijumlahkan sebanyak yang depan. Begitu ya caranya anak-anak. Untuk menuliskan bentuk perkalian dari penjumlahan benda, anak-anak, kalian coba ingat kembali tentang yang Bu Stella sampaikan barusan. Perkalian sebagai penjumlahan berulang. Contohnya, ada penjumlahan 6 sebanyak 4 kali. Berarti ini menunjukkan 4 dikali 6. Maka hasil dari 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 24. 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, kalau yang ini ada penjumlahan 5 sebanyak 6 kali. Berarti ini menunjukkan 6 dikali 5. Hasilnya 30. 30 didapatkan dari 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Hasilnya 30. Untuk menghitung perkalian dengan bilangan 2, 1, dan 0, anak-anak perlu memperhatikan contoh berikut. Ini urutan pada bilangan yang dikali tidak mengubah hasil perkalian. Contohnya, ada 3 kali 4 sama dengan 4 dijumlahkan sebanyak 3 kali. Maka 4 ditambah 4 ditambah 4 hasilnya 12. Sedangkan 4 dikali 3, maka 3 kita jumlahkan sebanyak 4 kali. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Hasilnya 12. Maka 3 dikali 4 itu sama saja dengan 4 dikali 3. Keduanya memiliki hasil 12. Anak-anak, yang tadi 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3, jika kamu sudah memahami betul sifat tersebut, maka anak-anak dapat menentukan hasil perkalian seperti ini. Contohnya di perkalian 2, itu ada 2 kali 5 dengan 2 kali 6. Perkalian bilangan dengan 2 itu sama hasilnya dengan menjumlah bilangan tersebut sebanyak 2 kali. Contohnya saja 2 kali 5 itu sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Untuk perkalian 1, ini bilangan dengan perkalian dengan bilangan 1, itu hasilnya bilangan itu sendiri. Contohnya 1 kali 5 itu hasilnya bilangan itu sendiri, berarti 5. Maka 1 kali 5 itu sama saja dengan 5 kali 1. Keduanya hasilnya tetap 5. Karena pada konsep perkalian 1 itu hasilnya bilangan itu sendiri. Untuk perkalian 0, di sini ada contoh 2 kali 0 dan 0 kali 2. Pada bilangan 0, kalau dikalikan itu hasilnya 0. Contohnya saja, untuk 2 kali 0 berarti 0 ditambah 0 sama dengan
0. Karena 0 dijumlahkan sebanyak 2 kali tetap hasilnya 0. Nah, yang berikutnya 0 kali 2. Berarti 2 penjumlahan 2 dikalikan sebanyak 0. Maka hasilnya tetap 0. Anak-anak, sekarang kita akan melihat menghitung perkalian dengan menggunakan tabel perkalian. Hasil perkalian dapat dihitung menggunakan tabel perkalian. Misalnya, akan dicari hasil dari bilangan pada baris ketiga yang sejajar dengan kolom ketujuh. Nah, coba anak-anak perhatikan tanda panah pada tabel berikut. Ada angka 21. Ketika kita melihat di bagian kiri ada angka 3 yang warna putih. Sudah ketemu? Lalu yang bagian atas kita lihat ke kolom yang nomor 7. Nah, 7 putih itu ya. Sekarang coba anak-anak tunjuk pakai telunjuk kiri di angka 3. Bagian kiri yang bawah warna putih, kalian tunjuk. Lalu, kalian tunjuk pada kolom yang nomor 7 putih. Yang di atas itu kalian tunjuk. Nah, sekarang kalian gerakkan bersamaan. Yang sebelah, yang telunjuk kiri, kalian gerakkan ke arah kanan, ke samping kanan. Yang angka 7 pada kolom 7 kamu gerakan ke bawah anak-anak. Nah, di situ titik temunya berada di angka 21. Artinya 3 kali 7 sama dengan 21. Begitu ya cara menggunakan tabel perkalian. Untuk tugas hari ini, silahkan anak-anak buka dari buku Buku Petik 2B halaman 13 nomor 3 untuk poin A sampai E. Anak-anak silahkan tuliskan soal dan caranya. Contohnya seperti ini. 2 dikali 4 sama dengan 4 kita jumlahkan sebanyak 2 kali. Berarti 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kalian kerjakan A sampai E ya anak-anak di buku tulis matematika harian kalian. Lalu untuk berikutnya silahkan anak-anak buka masih dari buku petik 2B halaman 45 nomor 3 juga. Sama poin yang A sampai E saja kalian tuliskan soal dan jawabannya saja. Contohnya Bu Stella ambil soal yang poin H. Di situ 10 dikali 4 sama dengan H. Masih huruf H ya. Kita mencari huruf H-nya itu berarti 10 dikali 4 sama dengan 40. Begitu ya anak-anak, kerjakan di buku tulis matematika harian kalian. Semangat! Nah, anak-anak, Bu Stella telah selesai menyampaikan materi dan tugas hari ini. Tadi kita sudah buka dengan doa, sekarang kita tutup dengan berdoa ya. Ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana, selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang pelajaran hari ini. Sekarang kami mau mengerjakan tugas, berikan semangat yang prima dan ketelitian dalam mengerjakan tugas hari ini. Doa yang jauh dari kata sempurna ini Tuhan, kami pasrahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semoga anak-anak bisa memahami pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat, sampai jumpa lagi. Bye-bye.